Hai semuanya, selamat datang di video kita hari ini. Hak beragama adalah salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar. Tapi bagaimana setiap negara menerapkannya bisa sangat berbeda. Hari ini kita akan fokus membahas perbedaan HAM Korea Selatan dan Indonesia, khususnya terkait hak beragama, mulai dari kerangka hukum, implementasi, sampai tantangan yang dihadapi. Yuk simak dengan cermat agar kita lebih memahami konteksnya. Sebelum ke perbandingan, mari kita pastikan pemahaman tentang hak beragama itu sendiri. Hak ini dijamin oleh Deklarasi Universal HAM tahun 1948 dan berbagai perjanjian internasional. Artinya, setiap orang memiliki kebebasan tanpa paksaan untuk pertama, memeluk agama atau keyakinan apapun, dalam kurung, bahkan tidak memeluk agama sama sekali. Kedua, menyebarkan ajaran atau keyakinannya. Dan ketiga, melaksanakan ibadah atau praktik keagamaan sesuai dengan keyakinannya. Hak ini tidak boleh dilanggar oleh siapapun, termasuk pemerintah. Nah, mari kita lihat bagaimana kedua negara mengatur hak beragama dalam undang-undangnya. Korea Selatan Undang-Undang tahun 1948 dipantau kembali tahun 1987. Secara tegas menjamin kebebasan beragama tanpa gangguan apapun. Tidak ada aturan tentang agama yang resmi atau diakui pemerintah. Semua agama dan keyakinan bebas berkembang. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan juga memiliki wewenang kuat untuk memeriksa setiap kebijakan yang melanggar hak ini. Indonesia Undang-Undang 1945 Pasal 28E Ayat 1 juga menjamin kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya. Namun, UUD juga menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pasal 2. Selain itu, hanya 6 agama yang diakui resmi oleh pemerintah: Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kelompok keyakinan yang tidak termasuk dalam 6 itu seringkali menghadapi hambatan. Perbedaan utama di sini, Korea Selatan menerapkan prinsip kebebasan beragama yang mutlak, tanpa pembatasan agama resmi. Sedangkan Indonesia memiliki kerangka hukum yang menggabungkan kebebasan beragama dengan kewajiban mengakui ketuhanan yang Maha Esa dan pembatasan agama resmi. Setelah melihat kerangka hukum, bagaimana implementasinya di kehidupan sehari-hari? Di Korea Selatan, umumnya hak beragama berjalan dengan damai dan bebas. Berbagai agama mulai dari Buddha, Kristen, Islam, sampai agama tradisional Korea bisa berkegiatan tanpa hambatan. Masyarakat juga bebas beralih agama atau tidak memeluk agama sama sekali. Tantangan yang muncul cenderung kecil, seperti konflik minor antar kelompok, agama, atau persepsi negatif terhadap agama tertentu, tapi jarang berkembang menjadi masalah besar. Di Indonesia, meskipun banyak orang dapat melaksanakan ibadah dengan bebas, ada beberapa tantangan yang signifikan. Kelompok keyakinan yang tidak resmi seringkali kesulitan mendapatkan izin untuk membangun tempat ibadah atau berkegiatan. Terkadang juga diskriminasi, kekerasan, atau tekanan terhadap kelompok agama minoritas, baik dari pihak pemerintah lokal maupun masyarakat. Contohnya, masalah pembangunan gereja, paksaan beralih agama, atau penindasan terhadap keyakinan yang dianggap tidak sesuai. Perbedaan penting di Korea Selatan, implementasi hak beragama lebih mulus karena tidak ada pembatasan agama resmi. Sedangkan di Indonesia, implementasi lebih kompleks karena adanya aturan agama resmi yang terkadang menyebabkan ketidaksetaraan dan konflik. Selain implementasi, mari kita lihat tantangan utama dan peran lembaga HAM di kedua negara. Di Korea Selatan, tantangan utamanya lebih ke arah memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya toleransi antar agama dan melindungi hak-hak kelompok agama yang kurang terpapar. Komisi HAM Korea Selatan aktif menyelidiki kasus pelanggaran hak beragama dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Di Indonesia, tantangan yang lebih berat antara lain menghapus diskriminasi terhadap kelompok minoritas, menegakkan hukum agar pelaku pelanggaran hak beragama mendapatkan hukuman, dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang toleransi. Komnas HAM Indonesia juga menyelidiki kasus
tapi terkadang kesulitan dalam memastikan implementasi rekomendasinya karena keterbatasan wewenang dan dukungan. Perbedaan di sini, Lembaga HAM Korea Selatan memiliki wewenang dan dukungan yang lebih kuat dalam menegakkan hak beragama, sedangkan Komnas HAM di Indonesia masih berjuang untuk meningkatkan efektivitasnya dalam menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Jadi kesimpulannya, Korea Selatan dan Indonesia memiliki perbedaan yang jelas dalam HAM terkait hak beragama. Korea Selatan menerapkan kebebasan beragama yang lebih mutlak tanpa pembatasan agama yang resmi, dengan implementasi yang relatif mulus, sementara Indonesia, meskipun juga menjamin hak beragama, memiliki kerangka hukum yang menggabungkan dengan ketuhanan yang Maha Esa dan agama resmi, yang menyebabkan tantangan lebih banyak dalam implementasi dan perlindungan kelompok minoritas. Keduanya memang memiliki konteks yang berbeda, tapi tujuan yang sama, melindungi hak setiap orang untuk memeluk dan melaksanakan keyakinannya. Memahami perbedaan ini bisa membantu kita saling belajar dan bekerja sama untuk memperkuat toleransi antar agama di seluruh dunia. Itu dia penjelasan tentang perbedaan HAM Korea Selatan dan Indonesia. Terima kasih karena telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you next time.